Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-14, tanggal 14 Januari 2025, diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dengan perikop kerendahan hati menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam ayatnya, ayat yang ke-6 sebagai nats, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kemudian bacaan pagi diambil dari Joshua pasal 8 ayat 10 sampai dengan 29. Strategi Joshua mengalahkan kota Ai. Dan bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 18. Tidak seorang pun yang melakukan kehendak Allah. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian sebagai pedoman kita selama bulan Januari yang telah ditetapkan dalam Almanak HKBP, yaitu dengan topik kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena semua seperti tubuh itu satu dan banyak anggota-anggotanya, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah tubuh Kristus. Inilah surat daripada Rasul Paulus ke jemaat di Rom untuk menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu sama atau identik seperti tubuh manusia. Apa makna daripada pernyataan ini? Di dalam tubuh manusia kita telah mengatakan terdapat beberapa fungsi atau unsur seperti panca indera. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Dan semua berfungsi masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan lidah untuk mengecap, dan kulit untuk merasakan. Nah, kemudian ada lagi di alam bawah sadar, yaitu pikiran. Pikiran kita, hati kita, ya, di alam bawah sadar dia bekerja 24 jam bersama dengan otak, jantung, ya, sehingga terjadi konsepsi sistem. Artinya, semua anggota tubuh tersebut saling menentukan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi, dan saling bekerja, dan boleh dikatakan saling berhubungan. Inilah yang paling utama. Artinya yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Jadi tidak bisa dia bekerja sendiri-sendiri. Atau mengatakan misalnya telinga, oh saya lebih hebat dibanding yang lain, karena kalau tidak saya mendengar semua percuma, tidak ada artinya. Dan tidak bisa dikatakan mata, saya lebih penting, kalau tidak melihat Anda tuh tidak bisa berjalan. Tidak. Semua masuk dalam konsepsi sistem. Demikian jugalah katanya dalam jemaat, dalam tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu dianonimkan sama dengan gereja atau rumah Tuhan. Nah, di rumah Tuhan itu banyak anggotanya yang sudah dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Artinya sudah milik Tuhan. Nah, di sana kita lihat ada para imam,
para liturgis, pengkhotbah, pemusik, ya, dan juga kor-kor, dan juga ada anggota-anggota lain, ya, diakones. Semua itu bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tidak ada di sana yang namanya superhero atau sebagai pahlawan. Tidak ada. Dan tidak ada inferior atau merasa direndahkan. Tidak. Dan tidak ada superior, merasa lebih terhormat. Tidak. Semua, kalau kata Eporus, adalah super team untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan. Itulah rumah Tuhan sebagai identik dengan tubuh Kristus dan dianonimkan dengan tubuh manusia, supaya ini lebih jelas dan bisa kita cerna dengan baik. Fungsi dalam organ tubuh adalah merupakan suatu kesatuan untuk mencapai tujuan, yaitu kehidupan manusia itu sendiri. Demikian juga tubuh di dalam Kristus, beberapa anggota jemaat dan unsur bagian belakangan untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan. Itulah sekilas tentang bayat bulanan kita dalam bulan Januari. Ini selalu kita kumandangkan supaya kita tidak lupa, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Dan sebelum kita masuk dalam apa yang disampaikan dalam perikop hari ini, yaitu karena itu, ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sekarang kita dulu melihat siapa Petrus ini. Petrus ini seorang penulis surat kepada orang-orang Kristen yang membutuhkan. Dan dia adalah salah seorang murid dari Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Siapa Simon ini? Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Penulis surat pertama ini adalah Rasul Yesus yang dikenal sebagai pengikut terdekatnya. Jadi ada yang pengikut terdekat, yaitu adalah Petrus, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah daripada Petrus, ya, dialah yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, ya, Petrus. Nah, kemudian pada saat pendalaman pemberitaan firman Tuhan, waktu Yesus mau naik ke surga, dia bertanya khusus untuk Simon Petrus. Sampai 3 kali Yesus menanyakan kepada Simon, Petrus, apakah kau sayang padaku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Kemudian ditanya lagi oleh Tuhan Yesus, Petrus, apakah kau sayang padaku? Seolah tidak yakin dengan jawaban yang pertama. Petrus menjawab, iya Tuhan, Tuhan sudah tahu siapa saya. Gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin Petrus menganggap sudah selesai. Tapi ada lagi pertanyaan satu lagi, yang ketiga. Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Di sini Petrus mulai berpikir, ada apa ini? Dan dia mulai sedih. Mungkin merenung, ya, apa yang dilakukan selama ini. Tapi dia dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, aku sayang pada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Hanya 2 kata, gembalakan domba-dombaku. Cuman itu keluar dari Yesus, tidak mengatakan apa-apa.
Dan itu cukup bermakna bagi Petrus. Maka Petrus sangat berapi-api berkhotbah. Pada waktu turun Roh Kudus di Yerusalem, Petruslah yang menyampaikan khotbah kepada masyarakat Yahudi, di mana pada waktu itu masyarakat Yahudi sudah mengatakan bahwa mereka itu mabuk, ya, mabuk anggur yang apa katanya, yang manis. Datang Petrus, siapa yang mabuk jam 9 pagi? Dari mana anggur itu kami ambil? Itu kata-kata Petrus. Dan dia berkhotbah kepada semua bangsa Yahudi, bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Akhirnya terjadi perubahan yang besar. 3.000 orang masyarakat Yahudi langsung dibaptis pada hari itu. Itulah Petrus yang benar-benar dia serius memberitakan kabar baik itu. Dan pada waktu dia ditangkap oleh guru-guru agama, ya, dan dibawa ke pengadilan agama bersama dengan Yohanes, apa kata-kata guru agama? Petrus, jangan sekali-sekali lagi memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus, katanya. Jangan, kami larang. Tapi Petrus sangat tegas, dia menjawab, kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ini sangat tegas Petrus menjawab dan menantang orang Yahudi. Walaupun dikatakan jangan, tapi dia menantang. Kami lebih mengikuti Allah daripada manusia, lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Kalau bahasa Bataknya dikatakan, ikon oloando hami di debata asa di jolma. Itulah kira-kira bahasa Bataknya. Kebetulan ini surat ayat yang dipatrikan kepada saya pada waktu ditakbiskan sebagai penatua, ya, sehingga saya hafal benar ayat ini. Dan inilah kelebihan Petrus kalau kita lihat dalam perikop ini. Nah, kemudian dalam hidup yang penuh tantangan, seringkali kita dituntut untuk bersandar pada kekuatan dan kebijaksanaan sendiri, ya. Namun Tuhan mengajak kita untuk, ya, menyadari bahwa hanya dengan merendahkan hati di hadapannya kita akan menemukan penghargaan dan pertolongan yang sejati. Jadi kalau ada kita misalnya, ya, yang menghadapi tantangan, ya, dengan kekuatan sendiri atau bersandar pada pikiran sendiri, kebijakan sendiri, ini diingatkan oleh Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan untuk bisa membantu masalah yang kita hadapi, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian dalam perikop ini, kalau boleh kita simpulkan, kita diajarkan untuk tidak sombong, ya. Karena tadi dikatakan adalah bahwa tangan Tuhan yang kuat. Jadi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, di sini kita diajak untuk tidak sombong atau merasa cukup dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, ya. Jadi ini sering kita mengukur kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri, seolah kita tidak peduli dengan Tuhan. Nah, ini dikatakan jangan, harus selalu komunikasi dengan Tuhan. Kita perlu mengenali ketergantungan, ya, ketergantungan kepada Tuhan dan penuh pengharapan bahwa Dia
akan menjaga dan mengangkat kita pada waktunya. Nah, itulah kita lihat dari perikop ini. Perlu ya kita, ketergantungan kita kepada Tuhan dan penuh harapan, sehingga Dia akan menjaga dan mengangkat kita pada waktunya. Tadi dikatakan bisa kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati, pada waktunya akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan, ya, kita perlu mengenali ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yesus pernah mengatakan, akulah pokok anggur, dan kalianlah rantingnya. Tanpa aku, kalian tidak berbuah apa-apa. Itu sudah jelas dikatakan oleh Yesus. Dan di sini pun ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat-sangat signifikan. Ya, maka dikatakan kenalilah apa karakter daripada Tuhan. Kita melihat karakter Tuhan adalah kasih. Dan Allah adalah kasih. Nah, kalau dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Tuhan. Wah, ini jadi jelas ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ya. Bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, berarti tidak mengenal Tuhan. Artinya tidak bisa kita sama dengan Tuhan. Maka kita ikuti karakter Tuhan. Nah, sekarang kita mau coba ambil konklusi daripada perikop ini. Tapi sebelum kita masuk konklusi, kita mau coba dulu singgung dalam perikop bacaan pagi ya. Nah, bacaan pagi yang dilihat dari Yosua pasal 8 ayat 10 sampai 29 ya. Ini ada strategi daripada Yosua mengalahkan kota Ai. Tuhan ikut berperang. Wah, inilah enak ya. Kalau sudah reda kemarahan Tuhan, Dia mendampingi bangsa Israel. Sebelumnya, Dia mengabaikan Israel untuk berperang. Sehingga waktu Yosua mengirim pasukannya 3.000, itu langsung dipukul mundur oleh Ai, musuh. Sehingga dia kehilangan anggota 36 orang. Itu kita lihat hanya karena kesalahan seseorang. Jadi ada di antara bangsa Israel satu orang yang berbuat dosa, tapi semuanya dihukum oleh Tuhan. Artinya tidak peduli dia, karena sudah berbuat salah satu orang. Itu jelas Akan ya, anaknya Karmi. Dia mencuri barang-barang dari musuh, baju jubah, perak, dan emas, dan disembunyikan di kemahnya. Tuhan melihat, loh, ini kenapa nih anak ini? Maka diperingatkan kepada Yosua waktu Yosua sujud kepada Tuhan karena mereka dipukul mundur oleh musuh. Tidak ada artinya kau sujud padaku, kata Tuhan. Jadi sujud pun sudah tidak ada artinya. Padahal ini hanya satu orang yang berbuat, tapi semua bangsa Israel kena. Bahkan ada meninggal 36 orang coba. Ya. Akhirnya Yosua meneliti, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ada seorang yang mencuri barang yang seharusnya adalah dimusnahkan, tidak perlu, tapi dibawa ke rumah dan ke kemah.
itulah akan. Akhirnya Yosua mengatakan, akan kamu sudah menyusahkan bangsa Israel, maka terimalah hukuman. Dikumpulkan semua keluarganya, anaknya, istrinya, ternaknya, semua sapinya, hartanya, dan mereka dihukum mati, dilempari dengan batu sampai mati. Semua anaknya dan istrinya, hartanya dibakar dengan habis. Setelah selesai, baru reda hati Tuhan. Baru setelah reda hati Tuhan, itulah bacaan pagi hari ini. Strategi Yosua mengalahkan kota Ai karena Tuhan ikut berperang. Sudah kembali pada mereka. Sehingga mereka bisa mengalahkan Ai dengan membunuh 15.000 pasukan daripada Ai, dari kota Ai. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bacaan malam, itu Tuhan mengatakan tak seorang pun ya yang tidak berbuat jahat di dalam kota itu, dalam Roma pasal 8 ya. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 18, tidak seorang pun ya yang melakukan kehendak Allah. Artinya sudah semua berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mencuri, membunuh orang, merampok, segalanya. Sehingga Allah terusik. Inilah tadi dikatakan bahwa kerendahan hati harus ditanamkan. Hubungan dengan Tuhan harus dijalin dengan baik. Dengan kejadian ini, kita bisa mengambil hasil daripada perikop hari ini. Maka dalam perikop hari ini, kita mengambil conclusion atau kesimpulan dari perikop ini. Ya. Dan saya akan mencoba mengajukan 3 pertanyaan untuk lebih mendalami perikop ini, supaya kita bisa mengenali secara jelas apa makna daripada kerendahan hati yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Apakah kerendahan hati ini hanya terlihat dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau juga berlaku dalam hubungan dengan sesama manusia? Nah, ini kerendahan hati itu apakah hanya untuk Tuhan, dan apakah juga berhubungan dengan manusia? Mari kita lihat. Merendahkan hati dalam hubungan dengan Tuhan memang sangat-sangat signifikan atau penting. Namun, ya, hal ini juga sangat relevan dalam hubungan dengan sesama manusia. Jadi, kerendahan hati itu sangat-sangat penting berhubungan dengan Tuhan, tapi juga katanya relevan dengan sesama manusia. Kemudian apa alasan bahwa relevan dengan manusia? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah salah satu karakteristik penting ya bagi seorang murid Kristus yang mencerminkan kasih dan penghargaan dalam komunitas. Jadi salah satu karakteristik sebagai murid Yesus itu adalah
kasih. Harus memiliki kasih. Dan ini sesuai dengan tadi 1 Petrus 4 ayat 8. Allah itu kasih. Ya. Kalau orang tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. Nah, di sini karakteristik daripada murid Yesus harus memiliki kasih. Itu yang utama. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan itu, baik di dalam komunitas maupun hubungan sesama. Nah, dalam Filipi 2 ayat 2, dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4, Paulus menulis, ya, jangan kamu melakukan sesuatu pun juga karena persaingan. Jadi untuk hanya kompetisi, hanya supaya dilihat orang, ya, atau sia-sia, atau tidak berharga. Tetapi dengan rendah hati, ya, anggaplah orang lain lebih utama dari diri sendiri, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Jadi dalam pemikiran ini bahwa kita jangan underestimate kepada orang lain. Tetap kita berpikiran bahwa dia lebih baik dari saya, lebih utama dari saya, walaupun dalam status sosial mungkin kita lebih baik, tapi siapa tahu dalam pemikiran, dalam hal-hal lain dia lebih, makanya selalu kita menganggap orang lain lebih baik dari kita. Dan hal ini juga jangan kita mementingkan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Jadi ada kepentingan bersama. Nah, sebagai pengikut Kristus, rendah hati dalam hubungan dengan sesama merupakan ekspresi kasih yang nyata, yang mencerminkan karakter Kristus sehari-hari. Nah, jadi mencerminkan karakter Kristus sehari-hari, yaitu kasih. Seperti tadi kita katakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini sudah dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Maka dikatakan, karena karakter Allah adalah kasih, wajib hukumnya kita juga memiliki kasih sebagai pedoman kita dalam berhubungan dengan orang, berhubungan dengan Tuhan. Di samping kerendahan hati, juga kita memelihara kasih. Sekarang pertanyaan nomor 2 sebagai conclusion, ya. Bagaimana cara praktis untuk, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara praktis kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Atau artinya, bagaimana caranya? Terus apa yang kita lakukan bahwa kita merendahkan diri dalam kehidupan sehari-hari dalam berhubungan dengan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sebuah sikap hati yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi merupakan sikap, perilaku yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan kesadaran kita, ya, akan kebesaran Tuhan dan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian bagaimana cara praktis yang kita lakukan, ya,
untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dikatakan berdoa dengan tulus. Kalau kita berdoa dengan tulus, artinya berdoa itu adalah penyerahan diri, memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Itulah praktis yang paling nyata untuk menunjukkan kerendahan hati kepada Tuhan. Berdoa dengan tulus. Kemudian yang kedua adalah mengucap syukur atas berkat yang kita terima. Kita sudah menerima berkat, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Kemudian ketiga adalah melayani orang dengan kerendahan hati. Jadi itulah cara praktis yang bisa kita lihat, ya, dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdoa dengan tulus, mengucap syukur atas berkat yang kita terima, dan melayani dengan rendah hati kepada orang lain. Tiga ini cara praktis yang bisa kita jalankan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 dikatakan, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi ada jaminan kepada kita apabila kita melakukan kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Artinya, dalam arti yang paling luas, karena kasih-Nya kekal dan abadi, tentu meninggikan kita, maksudnya dalam penghakiman nanti kita mendapatkan hidup yang kekal dan abadi, the new of Jerusalem, atau ke Yerusalem yang baru. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita, ya, bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah langkah yang sangat berharga. Ketika kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan merendahkan hati, kita membuka diri untuk menerima berkat dan pengangkatan sesuai dengan kehendaknya. Jadi akan membuka diri kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Apabila kita sudah merendahkan diri dan juga ketergantungan kita kepada Tuhan, berkat terbuka lebar dan pengangkatan sesuai dengan kehendaknya akan dijalankan. Ini adalah panggilan untuk memiliki sikap hati yang tidak sombong, tetapi selalu bersyukur dan siap untuk melayani. Jadi tidak sombong, ya, dan siap untuk melayani. Sekarang coba kita lihat, ya. Saya mencoba menyampaikan contoh yang konkret yang harus kita hindari. Apa? Ada 7 yang dibenci oleh Tuhan Allah dan tidak akan ditolerir. Apa yang dibenci tersebut? Kita baca dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 7, ya, yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah sikap sombong. Baru sikap sudah dibenci oleh Allah, apalagi kalau sombong. Baru pikiran kita sombong sudah dibenci, apalagi sudah kita jalankan, ya. Ini baru sikap sudah dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua,
mulut yang berbohong, artinya berdusta, ya, memberikan kabar yang tidak benar, itu juga dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga adalah tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Ini sering terjadi ini. Orang semena-mena membunuh, hukum semena-mena, bisa memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan keadilan. Jadi tangan yang membunuh orang yang tak bersalah. Kemudian yang keempat, nah ini, otak yang merencanakan hal jahat. Jadi kalau otak kita sudah mulai memikirkan dan merencanakan hal-hal yang jahat, itu sudah diberikan ganjaran oleh Tuhan Allah. Padahal belum terjadi, tapi baru pikiran kita merencanakan kejahatan. Misalnya, akan mencoba si A, si B. Itu sudah dibenci oleh Allah. Apalagi kalau terjadi, semakin curam. Ya. Jadi otak yang merencanakan kejahatan pun itu sudah dibenci oleh Allah. Tentu bagaimana dengan sebaliknya? Kalau ada otak yang merencanakan kebaikan, apakah dihargai oleh Allah? Jelas. Selama kita memikirkan yang baik-baik demi kemajuan dan kita bawa dalam doa, itu Allah akan menyambutnya dengan baik. Satu contoh, ya, yang benar-benar dihargai oleh Tuhan Allah, Daud. Ya. Daud pada saat dia berada di istana raja, dia sangat-sangat enak tinggal di istana. Dan dia tinggal di istana dengan kayu cemara dari Libanon, dengan perhiasan yang bagus-bagus semua. Dia berpikir, saya tinggal di istana, tapi peti perjanjian Allah berada di kemah. Saya harus bekerja. Dia sampaikan kepada Nathan. Nathan adalah merupakan nabi, ya, Nabi Nathan. Dia banyak menerima pesan dari Tuhan Allah. Disampaikan kepada Nathan, saya harus membangun rumah Allah untuk menempatkan peti perjanjian yang selama ini berada di kemah, akan saya tempatkan di rumah Tuhan. Wah, datang Nathan, lakukanlah. Karena kau sudah ditolong oleh Tuhan Allah, sudah menang dalam peperangan, dan kau sudah di istana, sudah enak. Jalankan. Tetapi apa yang terjadi? Disinilah Allah selalu hadir dalam setiap pikiran dan tindakan kita. Allah tuh mendengar pembicaraannya. Jadi apapun yang kita bicarakan, sendiri, berdua, bertiga, dimanapun, Tuhan itu memonitor. Ada remote control dari Tuhan. Ada remote control. Tahu dia di mana kita bicara dan apa kita bicarakan. Tahu. Sekarang Tuhan mengatakan kepada Nathan, Nathan, sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumah bagiku, tapi anak kandungnya sendiri yang membangun rumah bagiku. Itulah makanya Daud tidak bisa membangun rumah Tuhan. Tapi siapa? Anaknya, anak kandungnya, Raja Salomo, yang membangun rumah bagi Tuhan. Ya. Kita lihat Raja Salomo, 48 tahun dibangun rumah ibadah, begitu mewah, begitu hebat, ya, dan sangat terkenal, dan sangat-sangat bagus. 48 tahun lamanya dibangun rumah ibadah tersebut, bait suci. Nah, itu terjadi. Ada satu lagi, ya. Karena pikiran Daud tadi, Allah sangat menghargai. Kenapa Allah sangat menghargai pikiran Daud seperti itu? Coba kita analisa. Kenapa? Karena, ya, Allah memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke Gurun Sinai, sampai ke Kanaan, dan 40 tahun lamanya Allah tidak pernah mengeluh walaupun dia berada di kemah. Tidak pernah. Tetapi Allah juga melihat
Tidak pernah ada yang memikirkan seperti Daud. Pikiran yang sangat brilian ini. Tidak ada bangsa Israel memikirkan hal ini kecuali Daud. Coba. Padahal saya berada di kemana? Saya tidak menuntut, kata Allah. Tapi dengan pikiran Daud, Allah sangat menghargai. Akhirnya, diberikanlah janji dua kepada Daud. Anak kandungmu sendiri akan membangun rumah ibadah bagiku, rumahku yang baru. Yang kedua, dari keturunanmu akan memimpin dan raja segala raja, dan kotanya di Sion selama-lamanya. Sion, the new of Jerusalem, ya, itu. Apakah itu sudah terjadi sekarang? Belum. Nanti. Tapi anak kandungnya ini sebagai raja dari segala raja sudah datang ke dunia, yaitu Yesus. Dia raja segala raja. Dan tempat tinggalnya nanti di kota Sion selama-lamanya. Dia memerintah di sana. Dan itu dah kedatangan Yesus kedua kalinya, akan dia memimpin kita semua di sana. Jadi dengan demikian, pikiran juga sangat dihargai oleh Tuhan Allah. Marilah kita semua berpikiran yang baik terhadap pembangunan gereja, terhadap situasi gereja, terhadap hamba Tuhan, terutama pendeta-pendeta yang ditugaskan sebagai imam. Jangan pernah kita berperilaku atau berpandangan negatif terhadap hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai apa yang dilakukan mereka. Ya. Jadi dengan pikiran itu sudah dihargai Allah. Tentu bagaimana dengan kita? Apakah pernah kita memikirkan apa jadinya dan bagaimana situasinya? Kita sedang membuat konsep. Ya. Ada sesuatu konsep yang kita berikan di kota Cilegon, tapi itu belum kita sampaikan, biar Tuhanlah yang tahu. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, kemudian yang kelima, ya, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Kaki yang bergegas menuju kejahatan. Nah, tadi di bacaan malam itu jelas dikatakan bahwa orang-orang Israel itu, karena tadi tidak lagi setia kepada Allah, paling rajin kalau diajak untuk membunuh orang, untuk menghina orang, untuk merusak orang. Mereka sangat rajin. Mereka mungkin pasang monitor itu, mendengar siapa apa kita bisa kerjakan. Jadi sangat rajin dia, kaki yang sangat bergegas untuk menuju kejahatan. Ya. Nah, apakah terjadi di negara kita? Ya, saya kira mudah-mudahan tidak, ya. Artinya kalau ada mau menghujat segala macam, tidak perlu kita kaki yang sangat rajin dan bergegas. Pertimbangkan matang-matang apa yang terjadi. Ya. Nah, disinilah dikatakan bahwa dibenci oleh Allah kaki yang bergegas menuju kejahatan. Nah, kemudian saksi yang terus-menerus berdusta. Saksi yang terus-menerus berdusta. Ini ada kejadian dalam Alkitab. Waktu Raja Ahab hendak membeli kebun anggur Nabot, seorang pengusaha anggur dekat dengan istana Ahab. Tapi Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya karena itu adalah pusaka dan warisan bagi Israel. Tanah pusaka paling pantang dijual, tidak bisa. Lebih baik di situ sampai bagaimanapun tidak bisa dijual. Nah, Ahab sedih. Dan dia sudah menawarkan, berapapun harganya kami akan bayar. Tapi Nabot tidak mau. Sampailah kepada Elizabeth, ya. Isabella, bukan Elizabeth, Isabella. Sampailah kepada Isabella, istrinya Ahab. Datang Isabella, oh gampang. Karena dia jago dalam membuat skenario strategi jahat, ya. Oh, itu aja kok susah. Tenang, kamu tenang di istana, itu kebun itu akan milikmu, kata Isabella. Ya. Nah, dicobalah di hire
saksi palsu 2 orang. Karena di Israel ada saksi 2 orang itu sudah cukup untuk membuktikan kesalahan. Dan itu bisa menjadi hukuman mati. Begitu di hire 2 orang saksi palsu. Dan mereka mau. Dikumpulkanlah semua masyarakat termasuk Nabot. Masyarakat, kumpul semua. Setelah dikumpulkan semua, dipanggillah 2 saksi tersebut. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Isabella mengatakan, inilah saksi yang menghina raja. Bahwa dikatakan dalam pengumumannya kepada semua masyarakat, Nabot sudah menghina raja hanya karena tidak mau menjual kebun anggurnya kepada raja. Dibilang menghina raja. Dalam bentuk penghinaan itu tidak disebutkan apa bentuk penghinaan itu, tidak. Dan orang itu sudah percaya menghina raja karena ini ratu, istri raja, tidak mungkin bicara sembarangan. Datanglah saksi yang 2. Saya saksinya bahwa Nabot sudah menghina raja. Wah, sudah, baru 1. Datang saksi yang 1 lagi. Benar, saya juga tahu bahwa Nabot menghina raja. 2 saksi menyatakan seorang yang menghina raja dan salah itu sah secara hukum. Maka apa hukuman diberikan kepada Nabot? Semua masyarakat melemparinya dengan batu sampai mati, sampai meninggal coba. Dilempari, akhirnya Isabella mengatakan kepada Ahab, ambillah kebun anggur Nabot, sudah siap. Tapi Allah sangat marah dan murka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ahab itu mati dengan bahwa tubuhnya digigit anjing dan dijilatin anjing. Dan Isabella juga mati, bahkan mayatnya hampir tidak dikenal. Jatuh dari rumahnya lantai 2, bahkan tidak dikenal. Dan mayatnya pun dijilatin anjing. Karena Tuhan sudah mengatakan, Ahab dan Isabella akan mati dan mayatnya dijilatin oleh binatang atau anjing. Itu kenyataan. Nah, itulah yang dibenci oleh Allah, dan itu benar-benar terjadi. Bukan kata omong kosong, bukan. Benar-benar terjadi. Kalau dibenci Allah, siapa yang melanggar itu dapat hukuman jelas. Nah, jadi seleksi yang terus berdusta. Tadi termasuk saksi palsu yang dibentuk oleh Isabella, istrinya Ahab. Yang ketujuh terakhir adalah orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Nah, inilah yang dikatakan provokator, anti toleransi, yang senang kepada intoleran. Apakah ada di negara kita terjadi? Mari kita renungkan bersama. Dan kalau ada memang yang anti toleransi, berubahlah. Karena itu sangat dibenci oleh Allah. 7 ini adalah orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Itu sangat dibenci oleh Allah. Maka janganlah jadi provokator, tapi jadilah kita pembawa damai. Ya, seperti dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia dianggap sebagai anak-anak Allah. Inilah pegangan kita. Nah, kemudian janganlah ikuti norma-norma dunia. Ya, dalam Roma pasal 2, pasal 12, ya, Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah
Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menenangkan hatinya, sehingga bisa hidup menjadi sempurna. Apabila kita bisa tidak, artinya menolak, artinya tidak melakukan yang dibenci oleh Allah, maka kita tidak serupa dengan dunia. Biarlah Allah merubah pribadi kita masing-masing. Nah, kemudian terakhir, konklusi terakhir adalah apa makna ditinggikannya pada waktu, ya, pada waktunya. Artinya tadi kita ditinggikan pada waktunya. Kalau kita merendahkan, ditinggikan pada waktunya. Apa makna, konteks, dan tantangan, dan penderitaan yang dialami? Jadi, apa makna ditinggikannya pada waktunya dalam konteks tantangan dan penderitaan yang dialami? Jadi, apa maknanya dalam penderitaan yang dialami? Nanti ditinggikan pada waktunya kalau kita merendahkan diri. Di sini adalah makna ditinggikannya pada waktunya dalam konteks tantangan dan penderitaan yang dialami, mengisyaratkan bahwa Allah berjanji untuk mengangkat umatnya pada saat yang tepat. Dalam setiap kesulitan atau kesedihan, ada harapan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan waktu yang tepat untuk tetap dalam hidup kita. Jadi setiap hal dalam hidup kita, Tuhan punya rencana baik. Kuncinya adalah sabar kita menunggu dan menunggu apa janji Tuhan. Dengan kedatangannya kedua kali, dan kemarin dikatakan, kita harus siap menghadapi sidang. Kalau kita merasa benar, maka kita akan siap disidangkan oleh Allah dalam penghakiman terakhir. Tidak ragu, tidak bimbang. Kita akan berani karena benar, tapi takut karena salah. Nah, sehingga dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia memeliharamu. Jadi berserah sepenuhnya kepadanya, maka kekhawatiran yang kita alami, ya, bisa diselesaikan olehnya, karena Dia peduli dan melihat kita setiap saat. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga ayat ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya garis bawahi tadi inti, kerendahan hati itu dipraktekkan dengan berdoa dengan tulus, mengucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan, ya. Dan ketiga, melayani orang dengan kerendahan hati. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.